Oke, daon nih. Halo teman-teman semuanya, saya Dimas. Jadi sebelum kita melakukan preparasi, alangkah baiknya kita menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Dan alat yang digunakan untuk preparasi itu, pertama kita membutuhkan mes 30, 60, dan 120. Yang kedua kita membutuhkan plastik sampel. Yang ketiga kita membutuhkan alu dan mortar. Yang keempat kita membutuhkan timbangan. Yang kelima kita membutuhkan alat tulis. Dan yang keenam, kita bisa menggunakan alat-alat yang ada di Laboratorium Paleontologi dan Sedimentologi Stratigrafi yang ada di Laboratorium FTUGM, lebih tepatnya di Departemen Teknik Geologi. Seperti alat yang ada di sana itu ada oven, terus juga hair dryer, dan alat-alat lainnya. Dan untuk bahan yang kita gunakan, kita menggunakan sampel dari hasil pengambilan di lapangan, yaitu sampel bagian top, middle, dan bottom. Dan tentunya juga kita membutuhkan deterjen untuk membersihkan lumpur-lumpur yang berada pada fosil nanti pada saat kita mengayak sampel tersebut. Tak lupa juga kita membutuhkan botol sebagai wadah untuk mencampurkan sampel dengan deterjen agar lumpur-lumpur yang ada pada fosil itu bisa bersih. Nah, untuk botol yang kita gunakan di sini itu ada jumlahnya itu ada 3 untuk sampel top, middle, dan bottom. Nah, teman-teman silakan simak video preparasi dari kelompok 15. Selanjutnya, masuk ke dalam tahap preparasi sampel dengan cara menumbuk sampel hingga halus dan bisa masuk ke mes 30, 60, dan 120. Setelah sampel ditumbuk hingga dirasa halus, selanjutnya kita saring sampel di saringan agar memisahkan partikel-partikel sampel yang paling besar dan yang paling kecil. Karena kita akan analisis partikel-partikel yang lebih kecil. Selanjutnya, sampel yang paling halus dimasukkan ke dalam botol dengan menggunakan corong dan ditimbang dengan berat lebih dari 100 gram atau lebih tepatnya 100 gram dan tidak boleh kurang dari 100 gram. Setelah itu kita masukkan deterjen ke dalam botol dengan perbandingan 1:2, yaitu 100 gram untuk sampel dan 200 gram untuk deterjennya. Nah, fungsi dari deterjen sendiri untuk membersihkan lumpur-lumpur yang menempel pada fosil-fosil. Selanjutnya kita masuk ke tahap pencucian atau pencampuran antara deterjen dan juga sampel dengan cara menambahkan air ke dalam botol. Nah, air yang digunakan itu kurang lebih perbandingannya antara sampel itu 1:1 atau lebih. Jadi sampelnya itu 1 dan air yang digunakan itu 1 atau lebih. Dan di sini fungsinya itu untuk mencampurkan antara sampel dan deterjen dengan bantuan air. Setelah itu, botol digoyangkan agar sampel dan deterjen dapat bercampur secara maksimal. Lakukan proses ini hingga dirasa sampel sudah tercampur secara merata. Setelah dirasa rata, simpan di suhu ruang dan usahakan menggantikan airnya itu 12 jam sekali. Lakukan hal tersebut selama 3 hari agar pencucian sampel itu menjadi maksimal dan lumpurnya itu akan menghilang dari tubuh fosilnya. Nah, jika teman-teman menggunakan sampel top, middle, dan bottom, lakukan hal tersebut pada setiap sampel yang berbeda-beda dan tidak boleh dicampurkan agar fosil pada setiap tempat yaitu top, middle, dan bottom bisa dibedakan. Halo teman-teman semuanya, sekarang kita masuk ke langkah preparasi. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang pertama itu siapkan alatnya, itu ada mes 30, 60, sama 120. Dan gak lupa juga kita siapin bahannya, yaitu
sampel yang udah kita tumbuk terus kita rendam sama air deterjen. Nah, langkah selanjutnya kita taruh di sini terlebih dahulu, dan sampel yang akan kita preparasi pertama yaitu bottom. Nah, caranya itu teman-teman tinggal tuangkan ke sini agar nanti setiap ukuran butir yang berbeda itu terendapkan di setiap mesh yang berbeda. Sekarang kita tuang ya teman-teman, sambil kita aliri air juga biar kayak jatuhnya sampel ke bawah tuh lebih lancar gitu. Nah, ini kan teman-teman bisa dilihat kalau butiran yang kasar itu bakal terendapkan di yang paling atas, dan butiran yang paling halus akan terendapkan di paling bawah. Nah, ini teman-teman, kalau semisal ada sisa endapan yang ada di botol, itu teman-teman bisa masukin air lagi dan dikocok biar si endapan itu bisa terangkat dan kita bisa taruh di bowl nanti. Sampelnya udah dituangkan ke dalam mesh yang paling atas, itu dirata-ratakan seperti ini tapi secara perlahan ya. Dan nantinya tuh ini fungsinya tuh biar material yang di atas itu bisa terendapkan dengan baik di setiap mesh yang ada di bawah. Dan seperti ini juga boleh. Selanjutnya teman-teman, kita kalau udah terpisah setiap meshnya gini, kita letakkan si sampelnya yang ini ke dalam setiap aluminium foil atau tempat wadah yang bakal kita taruh ke oven. Ya, ini bisa langsung di ini aja, nggak apa-apa gini, terus dipindahin. Nah, nanti sisa yang ini tuh kita bisa gunakan media air buat bantu mendorong si sampelnya itu buat jatuh ke bawah. Selanjutnya kita tuangkan hasil endapan yang berada di mesh 120 ya teman-teman. Selanjutnya masuk ke tahap pengeringan sampel pada oven dengan suhu kurang lebih 85 derajat dan waktu kurang lebih 4-5 jam. Fungsi dari pengeringan ini agar fosilnya itu nggak basah dan siap dianalisis lebih lanjut untuk menentukan spesies dari fosil-fosilnya. Selanjutnya kita setelah udah menaruh sampel ke dalam aluminium foil, kita bersihkan mesh semuanya. Setelah itu kita letakkan di metal biru. Nah, fungsi metal biru sendiri itu untuk mengetahui sisa-sisa butiran yang masih tersangkut di meshnya. Gitu teman-teman. Selanjutnya kita tinggal cuci aja ya teman-teman kalau udah direndam sama metal biru. Lakukan langkah-langkah tadi pada sampel lainnya yang akan dianalisis seperti top, bottom, atau sampel yang akan dianalisis lainnya.
Setelah kurang lebih 4 jam, sampel yang ada di oven sudah bisa diambil dan dimasukkan ke dalam plastik sampel. Tidak lupa juga di plastik sampel tersebut diberikan identitas agar mudah untuk diidentifikasi.